Bismillahirrahmanirrahim. Syarat ruqyah yang diperbolehkan. Jadi ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh praktisinya dan kliennya sebelum memulai terapi ruqyah syariah. Yang pertama yaitu bacaan syar'i. Maksudnya menggunakan Al-Quran dan doa-doa dari Nabi. Baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah 1-5, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu bacaan-bacaan yang sering digunakan oleh praktisi-praktisi ruqyah. Adapun di luar bacaan itu boleh-boleh saja selagi dia menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran dan doa-doa dari Nabi. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dia membacakan sebuah mantra-mantra yang gak jelas, yang mengandung unsur kesyirikan, yang mengandung unsur pemanggilan bangsa jin dan kawan-kawannya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu harus dihindari. Kemudian berikutnya bebas syirik, tidak memakai jimat atau mantra kesyirikan. Sebagian di luar sana ada yang mengaku bahwasannya pengobatannya adalah ruqyah. Tetapi persyaratannya ini mengandung unsur kesyirikan. Menggunakan jimat, contoh gini, ada seseorang yang berobat untuk mengobati kasus metafisika ya, kemudian dia diberi syarat. Apa syaratnya? Contoh ayam cemani hitam, kemudian contoh lagi keris ya, contoh lagi kain kafan, dan aneh persyaratannya tidak sesuai apa yang Nabi perintahkan kepada kita. Itu adalah persyaratan yang mengandung kesyirikan. Maka persyaratan-persyaratan seperti ini hendaknya harus dihindari. Dan pengobatan-pengobatan yang seperti ini harusnya dihindari, karena ini adalah ciri-ciri pengobatan ruqyah yang tidak mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ada kejadian pasien kami ketika dia melakukan pengobatan dengan seseorang, kemudian dia diperintahkan untuk menyembelih ayam cemani hitam dan kemudian bangkainya dikubur di depan pintu. Katanya dengan tujuan untuk menangkal hal-hal goib masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah dilakukan itu, yang terjadi apa? Yang terjadi klien kami setiap menjelang maghrib dia selalu kesurupan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya kita dipertemukan dengan beliau. Akhirnya kita perintahkan bongkar itu semua, dan setelah itu tidak pernah ada lagi kesurupan menjelang maghrib. Nah, ini bukti bahwasannya pengobatan yang mengandung kesyirikan bukan mendatangkan kesembuhan, tapi justru mendatangkan masalah-masalah baru. Kemudian syarat berikutnya keyakinan penuh. Praktisinya, kliennya harus memiliki keyakinan penuh terhadap Al-Quran, terhadap doa-doa dari Nabi. Jangan sampai kita berobat dengan Al-Quran, dengan cara-cara Nabi, tapi kita nggak yakin. Maka ini akan menghalangi, memperlambat kesembuhan kita. Jadi kita harus yakin. 1-100 yakinnya harus 100%. Yakin bahwasannya Al-Quran, doa-doa dari Nabi, itu semua mendatangkan kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir berikutnya sesuai sunnah ya. Kita harus melakukan pengobatan ruqyah syariah ini sesuai dengan cara-cara yang pernah Nabi lakukan sebelumnya, dan itu pernah diajarkan oleh para sahabatnya dan seterusnya. Jadi kita harus tiru cara-caranya bagaimana, kemudian apa saja yang harus dihindari ketika ruqyah, itu harus ditiru. Karena ketika kita melakukan pengobatan ruqyah justru kita malah menentang sunnah ya, meninggal sunnah, berlawanan dengan sunnah, maka bisa dipastikan itu bukan pengobatan ruqyah syariah.